Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para imam masjid, para khatib, para muadzin, para ahli sunnah, para pengurus masjid, bapak, ibu, sahabat dan semua, selalu dalam kesusahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Amin. Insyaallah hari ini kita ingin tema kajian kita di tengah subuh mengomentari atau menyikapi fenomena yang viral, bahkan sangat viral, tentang ada seorang tokoh agama atau tokoh nasional itu yang katanya merendahkan seorang pembuat listrik. Jadi minimal ya kajian minimal ulama yang hobi scroll TikTok, yang hobi buka Instagram nih, itu sampai dari kepada kita semua. Nah, yang berkomentari yang mau kita bahas, yang mau kita kaji, bukan soal penghinaan, tapi justru soal bagaimana kasus ini yang persoalannya sudah terus, tapi kapan diperbaiki. Itu sudah sepakat bahwa yang bersangkutan itu sudah meminta maaf. Orang yang akhirnya menghina itu sudah meminta maaf. Bahkan sudah jual TS tersebut diundang di rumah beliau, dijamu, dikasih makan, dihadiahi banyak hal. Bahkan dihadiahi akan berdasarkan umroh dulu. Intinya urusan manusia dengan manusia sudah selesai. Adapun urusan dia dengan Allah itu urusan dia dengan Allah. Itu ini tidak menghukumi apa yang ada dalam hati, tapi kita menghukumi apa yang tampak. Nahnu nahkumu bizawahir wa Allahu yatawalla bis-sarair. Ini cukup menghukumi apa yang tampak, bukan bidang kita, bukan kewenangan kita untuk menghukumi apa yang di hati. Kalau netizen ini banyak komentarnya, itu minta maaf, tapi tidak dari hati. Itu minta maaf karena takut dagangan agama itu adalah lebih. Itu bukan bidang kita, itu bidang Allah SWT. Karena prinsipnya dalam kita bersosial ini, nahnu bizawahir itu untuk memberikan penilaian apa yang tampak di mata kita. Sedangkan apa yang ada di dalam benak masing-masing kita itu urusan dari para Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita komentari tentang kejadian penghinaan tersebut, karena orang sudah minta maaf, mudah-mudahan amal ini diterima dan yang dibunuh diangkat adalah Indonesia Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kita komentari itu provokator-provokatornya. Orang bahasa agama namimah. Apa itu namimah? Itu provokator tadi. Kalau bahasa itu belajar di SD, di SMP, di SMA, belajar PPKN itu ada domba. Nah jadi Belanda ini memang sudah meninggalkan juga 70 tahun lebih. Terakhir Belanda itu ada yang di tahun 1948. Tapi peradaban yang berbeda, perilaku kejadian itu masih ada di Indonesia ini. Jadi itu provokator-provokator. Karena kasus ini itu amat tidak selesai, tapi provokator-provokator terus menggoreng, terus memperkeruh suasana yang sudah terus di awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi satu Al-Ghazali ada
yang mana tiga hal ini menjadi puncak usahanya kehidupan itu baik di dunia dan di akhirat. Yang mana tiga hal ini kalau seandainya tidak terganggu, tidak kita perhatikan, hidup di dunia kita tidak aman, di akhirat pun tidak selamat. Nah, apa itu hal itu yaitu Allah. Nah, apa itu tujuan? Nah, tujuan yang banyak aturan di perbuatan tersebut. Nah, di antara kita baca komen-komen orang-orang, yang komen yang komentari ini bukan, ya mohon maaf, juga ya sesama masyarakat bawah, bukan soal penjual sayur di sini komentari dulu ini tokoh-tokoh itu ya dari tokoh-tokoh agama. Nah, aku di antara tokoh agama tersebut lebih mulia penjual kentang goreng daripada seorang bos tersebut yang penjual agama. Nah, ketika ungkapan tersebut dikeluarkan, lebih mulia penjual kentang goreng, bukan ubi goreng, bukan kentang goreng daripada penjual agama. Nah, ini menunjukkan apa itu yang mau kita bahas sama-sama. Nah, di sini kami mempegang pada kitab Bidayatul-Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Jadi kebiasaan kita kalau memberikan materi apa kayak itu kita pakai kitab. Nah, itu sangat daripada ilmu semua. Supaya apa kita kitab ini, supaya apa yang disampaikan tersebut tidak ngawur, supaya apa yang disampaikan tersebut bukan karangan-karangan, bukan masalah-masalah, bukan dari kalangan ustaz. Apa yang disampaikan tersebut bukan dari mulut kecil Anda. Jadi agama ini yang disampaikan itu benar dari benar Allah yang mengajari Nabi, Nabi mengajari sahabat, sahabat mengajari tabi'in, tabi'in mengajari tabi'in, tabi'in mengajari para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Begitu seterusnya sampai mengajarkan kepada kita semua. Jadi kenapa kalau memberikan materi dan pengajian itu kita juga sekali pakai kitab? Ini bukan berarti ulama kalau memberikan materi dia pakai hebat ya. Bukan berarti ada ustaz, ada kiai kalau dia menyampaikan kajian, dia tidak pakai kitab, dia tidak pakai baca. Baik, justru yang hebat itu kalau seandainya materi atau kajian itu diajarkan dengan menggunakan kitab supaya yang dibahas tidak keluar daripada kalangan ulama. Karena yang kita dengarkan itu kalau ulama adalah bidang agama, bukan kalangan ustaz, bukan kalangan ulama. Nah, apa yang disampaikan dalam kitab ini bahwa al-wujud, yang mana al-wujud ini adalah tiga hal yang menempati topiknya. Tiga amalan puncak, tiga perilaku yang mana kalau tidak dilakukan, yang mana kalau tidak diperhatikan, itu tidak akan mendapatkan keamanan dunia, apalagi keselamatan di akhirat. Nah, apa itu wujud? Wujud itu nazrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal istiqsal. Wujud itu menganggap diri sendiri itu lebih mulia, lebih elok, lebih besar, lebih tinggi pangkatnya. Sedangkan ketika dia memandang orang lain, dia memandang dengan kehinaan, dengan kerendahan. Nah, ini bahaya. Apa kita katakan bahaya? Yang pertama, Al-Ghazali mengatakan demikian. Yang mana wujud ini menetapkan tiga amalan puncak yang paling membahayakan. Surat Al-Ghazali. Nah, apa dasar Al-Ghazali mengatakan itu? Yang mana merasa diri mulia, sedangkan itu memandang orang lain yang pandangannya lebih rendah. Kalau kita perhatikan iblis, tahu iblis tak ya? Ibu tahu iblis itu ya? Iblis itu, kalau kita tahu jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Ya, kalau yang Islam disebut Muslim, kalau yang kafir disebut syaitan.
Apa pantas aku disuruh untuk bersujud di hadapan Adam yang mana aku memintakan daripada api, sedangkan Adam memintakan daripada tanah. Sombong, merasa diri lebih elok, merasa lebih sempurna, gara-gara itu enggak apa itu bahasa Arab, enggak menolak perintah Tuhan. Akan sebuah alasan itu yang iblis tolak daripada surga. Iblis bertembak daripada surga. Nah, inilah cukup menjelaskan kepada kita semua bahwa wujud merasa lebih elok sedangkan orang lain tidak elok dari kita, itu adalah puncak dari suatu kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Saya punya pengalaman pribadi. Di bulan dari pesantren di rumah sholat asar, azan berangkat ke masjid. Saya tengok itu tanggung ini ketika orang sudah azan besar, dia masih merapikan tanaman, potong-potongnya nanti potongnya daun-daun yang lain. Nah, masuk dalam orang ini kali pertama ini kayak sebelum anak dua kuliah sekarang sudah SMA. Dengan jelas azan rumah dekat masjid, rumah kami itu jarak 300 meter. Nah, kemudian kami melewati rumah orang itu lebih dekat daripada masjid. Di situ muncul dalam hati, sayangnya Allah yang seharusnya dia lebih dulu sekalian, itu yang lebih dulu daripada dia sendiri. Nah, ini jangan kita kepada orang lain. Itu mungkin. Jadi kita melihat orang yang sekilas, yang kita tadi berprinsip di awal, kalau kita cukup menghubungi yang ada di depan mereka. Ada pun isi hati itu urusan Tuhan. Nah, itu sudah termasuk dosa. Jadi tidak berarti orang yang nggak sekalian dengan orang yang sekalian itu kemudian lebih dekat daripada orang yang sekalian. Karena kita nggak tahu mungkin dia sekalian ini busuk di rumah. Sedangkan yang masjid tadi kita tadi jelas tak busuk, karena tak busuk ujung. Apa kan ujung langsung ini lebih dekat dari dunia, lebih takwa di hadapan Allah dibanding orang lain yang lebih hina. Orang begitu itu pasti tidak busuk, pasti tidak busuk. Sedangkan orang tadi tidak punya perasaan apa-apa. Ada kemungkinan dia busuk, sedangkan itu dari yang sudah busuk pasti tidak busuk, pasti tidak busuk. Ya sampai di situ kadang kita juga lewat anak-anak yang nongkrong. Nah, SMV, SMA, dan sebagainya. Aku udah bilang. Siapa itu sudah bisa memprediksi masa depan orang lain. Banyak kisah yang menceritakan bahwa orang tersebut semasa hidupnya itu dalam keadaan penuh dosa, berzina, pelacur, dalam kembali ke rumah yang mengandung yang kehausan. Dia buka alas kakinya diulurkan ke dalam sumur, dia ambil air, anjing itu minum. Yang mana anjing kehausan yang hampir mati tadi di gulung pasir. Nah, itu banyak kan kalau di Arab itu gulung pasir. Kan semua di gulung pasir. Itu tidak sungai. Lalu di dalam airnya ada sumur. Anehnya sumur itu isi air. Nah, itu di gulung pasir. Kalau di Arab air itu kehausan biasa. Makanya kalau kita di Arab itu setiap simpang itu ada kayak tangga yang air
Makanya ada istilah husnul khatimah, ada istilah su'ul khatimah. Kami dengan Kiai Haji Muhammad Ali itu diajarkan setelah sholat pertama baca Al-Fatihah, baru baca doa al-Fatihah. Nah, sebelum baca doa al-Fatihah itu, Allahumma dafa'na bala awwala, itu sudah dulu doa Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Itu minta kepada Allah husnul khatimah. Husnul itu baik, khatimah itu akhir. Jadi kita minta kepada Allah akhir itu baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari su'il buruk khatimah, akhir yang buruk. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada akhir yang buruk, karena akhir itu tidak pernah tahu. Jangankan orang Islam, orang akhir Islam itu sering kalau itu benar itu maaf dari orang timur. Orang timur itu bisa duit, orang timur itu bisa dekat dengan aparat dan penguasa. Jadi kalau apa-apa dia sebenarnya bisa melakukan sesuatu sekedar hati dia, jadi bukan semua yang kaya. Nah itu sering orang mulai begini, orang timur kaya di dunia, sengsara dia, hati dia enak sekarang dunia, maka nanti ke akhirat susah hidup. Nah hari ini adalah yang juga susah dari dunia. Kepada sesama muslim tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghinakan. Kalau orang kafir pun tidak boleh kita menghinakan, tidak boleh kita merendahkan. Kalau kita menghinakan, ada yang benar punya dosa finansial, itu orang kafir boleh. Sekarang mati Yusuf besar, sekarang malah menjadi tokoh berpengaruh. Pendidikannya sangat tinggi. Karena apa tadi? Tidak ada yang tahu ya. Orang kafir 60 tahun dia hidup, dia akan kaya dengan macam-macam juga. Saya percaya, karena kami pernah membimbing jamaah Allah. Itu seorang ibu, berpengaruh lah, karena mana kepala sekolah bapak ibu lah. Dia dinikahkan dengan laki-laki. Nah, cinta tersebut awal-awalnya bagaimana kehidupan itu yang selama itu masih kaya, kadang-kadang masih makan babi, kadang-kadang masih minum-minuman keras. Nah, dengan istrinya dia ajak umroh. Waktu itu dia ajak umroh, umur istrinya 50 bulan, umur anaknya 58. Nah, apalagi istrinya 3-4 bulan setelah selesai umroh balik ke Indonesia, istrinya jadi minta waktu dengan kamu. Apa ceritanya? Bahwa sekarang suaminya sudah mulai sholat, akan sholatnya berjamaah. Baik, 58 tahun, tidak ada tahu lagi dia bisa sholat. Kata Nabi yang muda, kata orang tahu. Dosa kecil itu tidak bakalan ada, dosa besar itu tidak bakalan ada kalau diiringi dengan taubat. 58 tahun larangan-larangan Allah dikerjakan, perintah-perintah Allah ditinggalkan. Taubat dia semua itu hilang, semuanya dianggap di hadapan Allah. Karena memang Allah itu yang paling dikedepankan sifat rahmat dan kasih sayang. Rahmat Allah itu lebih luas. La yadkhulul nar man kana fi qalbihi haqqan dari iman. Kata Allah, kalau ada seberkas iman lain seperti iman di hati seseorang, itu Allah selalu enggan untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Maka sebagaimana orang dengan iman yang banyak, sungkan Allah berpasukan kalau disebut dalam. Jadi poin di bawah itu semua dengan siap itu
Tidak ada alasan itu untuk merendahkan orang lain. Tidak ada alasan itu untuk menganggap hina orang lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab ini itu menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini berisi nasihat. Siapa yang sedang nasihat Nabi? Nama sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz ini bukan sahabat sembarang sahabat. Jadi sahabat itu untuk sahabat yang dulu. Semua sahabat itu kadang-kadang pasti masuk surga. Semua sahabat itu pasti benar. Tapi kalau benar itu masuk surga. Cuma ada di antara para sahabat itu lebih istimewa. Kalau di antara para sahabat itu ahli ibadah, tidak semua sahabat ahli ibadah. Karena di antara para sahabat berbeda kelas. Ada di antara para sahabat itu hamba Al-Quran. Kalau kita bilang di antara, berarti tidak semua sahabat itu hamba Al-Quran. Dan ada di antara para sahabat itu yang ahli ilmu, ahli fikih, ahli akidah. Tidak semua para sahabat itu bisa ditemukan pada ilmu. Nah, ini ada sahabat ahli ibadah juga, pekerja keras juga, ahli ilmu juga. Sampai itu di Mu'adz. Nah, Mu'adz ini dinasihati oleh Rasulullah SAW. Nah, apa besarnya? Tentang wujud tadi, tentang menjaga diri jangan sampai itu berasal lebih takwa, lebih mulia dibanding orang lain. Nah, kata ulama ini menunjukkan bahwa sekelas Ibnu Abbas, sekelas Mu'adz yang dia notabene itu ahli ibadah, ahli ilmu. Rasulullah berkata bahwa orang demikian kayak Mu'adz ini tidak menutup kemungkinan beliau ini tidak terlepas dari sifat yang namanya sifat kemusyrikan. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abbas, aku mau mengajarkan kamu tentang suatu hal yang mana kalau suatu hal ini kamu pegang, in hadis kamu maka kalau kamu pegang ini akan bermanfaat bagi kehidupanmu. Wa in ya'talu lam tahfazhu maka menjadikan Allah manusia. Kalau nasihat ini tidak logam, tidak jadi tuntunanmu di dunia, maka bukan cuma di dunia kalau tidak selamat, di akhirat pun kalau tidak aman. Nah, apa nasihat yang disampaikan Rasulullah ini? Kata Rasul, Allah sebelum menciptakan 7 langit, 7 lapis tadi. Maksudnya di langit itu kan benar-benar 7 lapis itu karena Tuhan. Jadi sebelum Allah menciptakan 7 lapis tadi, sebelum Allah menciptakan 7 lapis bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat khusus. Yang mana 7 malaikat khusus itu dia pengikut lagi daripada kalangan malaikat. Nah, apa tugas dari 7 malaikat khusus ini? Nah, ketika Allah sudah menciptakan langit yang tadi 7 lapis, Allah menempatkan setiap malaikat yang 7 tadi di setiap lapis yang ada di langit. Nah, masing-masing malaikat ini punya tugas. Adapun malaikat yang bertugas di langit lapis pertama itu malaikat yang mana menjaga jangan sampai kalau ada seorang hamba beribadah, sholat subuh, berzikir, bersedekah, terus amalnya diangkat dinaikkan dengan malaikat yang khusus untuk menaikkan amal. Nah, ketika di langit pertama, nah ada malaikat memang ditaruh Allah yang mana diperintahkan Allah untuk menjaga amal tersebut supaya amal ini jangan sampai lolos, jangan sampai tergabung dengan amal-amal buruk yang lainnya. Makanya dijelaskan di sini, ana sahibul ghaibah amara bi rabbil alamin.
Apa yang bisa mereka yang pertama amalan ini itu dilakukan oleh orang yang pernah melakukan ibadah. Kalau seandainya amalan ini pernah dilakukan, kalau seandainya amalan ini dilakukan oleh orang yang biasa ibadah, balikkan amalan ini, lemparkan ke bumi. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, salah subuh umpamanya, oke, salah subuh itu kalau seandainya wudhu sesuai dengan rukun, sholat sesuai dengan rukun, yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat dan dikerjakan, benar, urusan itu sudah selesai dilakukan. Tapi kalau ada pahala, karena pahala ini untuk kita ini adalah batasan waktu pada yang besar. Itu ini diperintahkan untuk mencari bekal, karena kita memang di sini ini merantau. Ini bukan tempat akhir daripada kehidupan kita. Tapi kehidupan kita akhir pada bila yang berlaku kepada Allah kita dan tempat akhir itu di akhirat. Makanya kata para ulama, yang mati di akhir kita bebas dari Allah iman. Dan Nabi Allah beramalah kamu, carilah kebaikan di dunia ini sebagaimana kamu menginginkan derajat yang tinggi kamu di akhirat. Jadi kalau derajat yang tinggi di akhirat dikelompokkan dengan orang-orang baik, dengan para ulama, dengan para sedih, dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para awliya. Jadi tempat itu mencari bekal dan tabungan itu di akhirat. Nah, kewajiban dia telah menurunkan waktu tadi telah sholat sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan keyakinannya. Tapi apa mendapatkan buktinya apa ini tadi? Itu sudah beribadah berjamaah lagi. Diangkat amal itu. Ternyata orang yang beramal ini beribadah ini sehari-hari ini sedang melakukan juga memuji orang lain. Apakah malaikat lempar karena amal itu? Nah, katakanlah itu ini salah kepada orang-orang yang bukan sering melakukan ibadah. Diangkat amalan tersebut ke langit kedua. Nah, apa kata para malaikat? Tengok, kalau memang dia tidak pernah melakukan ibadah, pernah nggak dia terbesit di dalam hati menuju memandang orang lain dan dihina sedangkan dia memiliki takwa. Dan orang lain itu dia wujud. Makanya pernah menurut itu bilang orang pada umumnya sering minta doa, sering minta nasihat dari ustaz, kiai, yang mana orang awam menganggap itu dari dunia. Namun ini biasanya sering bermasalah. Jadi ustaz-ustaz itu jangan kita sanggup nanti ketika di akhirat sesuatunya di luar daripada orang awam. Jangan kita jangan sanggup ustaz-ustaz nanti ketika di akhirat derajatnya menjadi dari dunia dibanding orang awam dibanding jamaahnya. Justru kalian ustaz-ustaz ini
ngomongin orang masih baik, menganggap diri beliau dari orang masih sedikit. Padahal yang itu anggaran yang kita selalu perhatikan kayak menjaga orang itu bagian dari dosa kecil. Membuka aurat itu bagian dari dosa kecil. Kalau kita pernah membuka aurat itu boleh, ya. Tapi yang besar, bahkan sangat besar, bahkan ini adalah puncak daripada kebinasaan daripada hamba Allah. Kan di situ hamba Allah inna wal musaidah. Jadi sebelum hari ini jin manusia dan jin yang menciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi iblis yang sebelum itu adalah jin, itu Allah beribadah kepada Allah. Nah itu binasa, itu celaka di dunia dan di akhirat. Itu kalau tadi aku bahas akbar, merasa diri hebat, merasa diri tinggi. Jadi banyak hal yang kita abaikan, kita merasa itu sudah salah, itu sudah aman dunia kemudian. Tapi itu tidak benar. Jadi ada tiga hal sebenarnya yang tidak alami dalam puncak kebinasaan kalau sampai kita abaikan. Nah kalau sudah yang pertama sudah kita sampaikan. Tinggal yang kedua itu adalah ini. Yang kedua adalah pria. Hasad ini tidak senang kalau kawan sebelah tak bisa menghentikannya. Mulai gelisah, mulai kepala panas, tidak senang kawan sebelah memakai sepatu dan tidak sepatu lagi dulu sore, mulai hati gelisah. Nah itu, nah iri. Nah ini ada sehari-hari, ada di sekitar kita. Banyak orang mengabaikan, padahal itu adalah dua penyakit yang menjadi dasar